Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Puspitasari, NIM 2021859, Prodi PGSD 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar penulisan karya tulis ilmiah. Definisi karya ilmiah: perwujudan kegiatan ilmiah yang dikomunikasikan lewat bahasa tulisan. Karangan atau karya tulis yang menyajikan fakta dan tulisan dengan menggunakan metode yang baku. Suatu tulisan yang membahas permasalahan pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian. Karya tulis ilmiah yaitu tulisan yang disusun dengan struktur tertentu. Format penulisannya juga harus memenuhi standar yang telah ditentukan dan memenuhi kaidah ilmiah. Pada prinsipnya, menggunakan metodologi tertentu dalam penyusunannya untuk menganalisis data-data hasil penelitian sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Termasuk kategori penulisan non-fiksi. Perbedaan tulisan fiksi dan non-fiksi. Tulisan fiksi lebih menonjolkan kekuatan imajinasi penulis. Menggunakan bahasa tulis, realitas sehari-hari, contoh cerpen, novel, dan lain-lain. Sedangkan non-fiksi lebih menonjolkan pada fakta, contoh esai, opini, kolom, dan lain-lain. Hal yang harus ada dalam KTI, yaitu yang pertama, karya ilmiah menggunakan gagasan ilmiah. Yang kedua, kekuatan karya ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. Yang ketiga, karya ilmiah terdiri dari unsur-unsur kata, angka, tabel, dan gambar yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur atau konsepsi, teori, fakta, dan data. Yang keempat yaitu alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi. Yang kelima yaitu karya ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengaidahkan kaidah-kaidah bahasa. Yang keenam yaitu karya ilmiah terdiri dari serangkaian narasi atau penceritaan, eksposisi atau paparan, deskripsi atau lukisan, dan argumentasi atau alasan. Jenis karya tulis ilmiah ada 6. Yang pertama yaitu artikel ilmiah. Yang kedua yaitu buku TK atau buku daras atau buku ajar. Yang ketiga yaitu kertas kerja atau paper atau makalah. Yang keempat yaitu laporan penelitian. Yang kelima yaitu makalah. Yang keenam yaitu tugas akhir studi atau skripsi, tesis, disertasi. Tujuan praktis karya ilmiah adalah yang pertama, memberikan penjelasan. Yang kedua, memberikan komentar atau penilaian. Yang ketiga yaitu memberikan saran. Keempat, menyampaikan sanggahan. Yang kelima yaitu pembuktian hipotesis. Yang keenam, membuat suatu rancangan atau model. Karya tulis ilmiah yang baik yaitu aktual, sama dengan hangat dibicarakan. Yang kedua yaitu faktual, berdasarkan fakta. Menarik. Yang ketiga, menarik, enak dibaca, perlu dan membangkitkan minat baca untuk mengetahui lebih banyak dan lebih jauh. Yang keempat yaitu efektif, lebih banyak yang diingat daripada yang terlupakan. Yang kelima yaitu efisien, lebih sedikit memerlukan waktu dan usaha daripada biasanya. Ramuan karya tulis ilmiah yaitu yang pertama topik, yang kedua tema, yang ketiga judul, yang keempat rumusan masalah, yang kelima yaitu tujuan. Ciri khusus karangan ilmiah ada 4, yaitu yang pertama jujur dan akurat, yang kedua
objektif sesuai data dan fakta di lapangan. Yang ketiga, penyajian topik secara sistematis dengan bahasa yang khas. Yang keempat yaitu konseptual dan prosedural. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan dari hati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.